Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi meskipun secara online. Baiklah anak-anakku semua kelas 8C dan 8D, di pertemuan kali ini Pak Yuni akan menyampaikan lanjutan materi kemarin, yaitu materi tentang teks berita. Kali ini membahas tentang struktur dan juga unsur kebahasaan. Perhatikan di layar. Yang pertama adalah struktur teks berita. Ingat, itu ada gambar piramida terbalik, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Strukturnya ada 3 itu. Kepala berita itu adalah di bagian judul berita. Kemudian tubuh berita adalah berisi informasi-informasi penting yang ada di dalam berita, dan yang terakhir ekor berita itu adalah informasi yang sifatnya tidak begitu penting. Nah, kalau kita membaca sebuah teks berita, yang pertama itu pasti judul. Judul itu sekiranya menarik, dibuat kesan yang bombastis, yang menarik, yang membuat penasaran bagi pembaca. Kemudian tubuh berita itu yang terkandung dalam isi berita biasanya terkandung informasi 5W1H atau adik Simba. Dan terakhir adalah ekor berita. Ekor berita itu biasanya kalimat-kalimat penutupnya. Oke. Struktur teks berita insya Allah sudah cukup jelas. Nah, berikutnya ini penjelasannya tadi ya. Kalau kepala berita tadi seperti apa, tubuh berita seperti apa, ekor berita seperti apa. Nah, itu apakah setiap berita wajib ada, Pak? Iya, setiap berita pasti ada struktur dari teks berita tersebut. Lanjut. Kemudian, nah ini kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan kali ini cukup panjang. Untuk kaidah kebahasaan itu adalah kaidah-kaidah yang sering muncul atau bahkan pasti muncul di dalam penulisan teks berita atau pembawaan sebuah berita. Apa sajakah itu? Ini ada bahasa baku, ada kalimat langsung, ada konjungsi bahwa atau konjungsi yang menyatakan penegasan, kemudian konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama bahasa baku. Ingat, berita itu disajikan ke khalayak umum atau ke masyarakat umum, itu seyogyanya harus ditulis dengan bahasa baku. Bahasa baku itu sesuai dengan kaidah kebahasaan dan ada di dalam KBBI. Bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang dari Sabang sampai Merauke, itu paham dengan isi beritanya, paham dengan bahasa yang digunakan. Jangan sampai ada campuran dari bahasa daerah. Misalkan daerah Jawa, daerah Sumatera atau Kalimantan, usahakan jangan sampai ada bahasa daerah yang masuk dalam penulisan berita. Berikutnya, untuk imbuhan dan pengulangan harus benar. Contoh imbuhan, pesona ditambahi me, bukan mempesona, tetapi memesona. Pengulangan, mondar-mandir itu benar, jangan sampai ditulis mondar-mondar, itu salah. Itu tidak boleh ada di dalam sebuah teks berita. Kemudian berikutnya, perhatikan juga penulisan huruf kapital. Ya, perhatikan juga penulisan huruf kapital. Ini contoh, jadwal itu salah, yang benar jadwal. Aktif itu salah, yang benar adalah aktif. Fikir itu salah, yang benar adalah pikir. Nah, contoh lagi, dalam sebuah kalimat, ibu nyuruh beli balsem di apotik, tapi mahal banget. Ini bukan bahasa baku, tapi ini adalah bahasa gado-gado, bahasa gaul dan bahasa yang tidak baku. Perbaikannya seperti apa? Perbaikan, ibu menyuruh membeli balsam di apotek, tapi mahal sekali. Nah, ini adalah contoh bahasa baku. Lanjut, berikutnya. Kalimat langsung. Ingat ya, kalimat langsung itu biasanya kalimat yang ada tanda petiknya atau ada ujarannya. Dalam berita baiknya dibubuhkan kalimat langsung
agar lebih bervariasi ya. Selain kalimat tidak langsung juga harus disisipkan kalimat langsung. Tujuannya apa? Buat lebih bervariasi. Berisi ucapan langsung dari narasumber berita. Nah, ini penting agar apa? Agar kita tahu, oh ternyata berita itu yang mengisi, yang komentar itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Maka dari itu disisipkan kalimat berita yang disampaikan oleh narasumber berita. Yang ketiga, kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Petik dua di atas dan disertai keterangan penyerta. Contoh, ini yang kalimat langsung, kalimatnya dulu baru yang menyampaikan. Petik 2, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, petik paparnya. M-nya besar karena di awal ujaran, di awal kalimat langsung. Kemudian Gunung Slamet. Gunung Slamet ini merupakan unsur geografis, ini nama geografis sehingga ditulis diawali dengan huruf kapital. Ingat ya, kalimat langsung. Contohnya lain seperti apa? Ibu berkata, petik atas, nak segera mandi ya, seru petik. Nah, itu contoh kalimat langsung. Oke, berikutnya. Konjungsi penegas bahwa. Nah, kata bahwa itu merupakan sebuah konjungsi penegas. Ya, ingat kata bahwa merupakan konjungsi penegas. Biasanya ada kalimat setelah kata bahwa. Contoh, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tahun 2021 sekolah di Indonesia akan gratis. Nah, itu beliau menegaskan bahwa sekolah akan gratis. Lah, bukannya itu urusan Kementerian Pendidikan, Pak? Iya, tapi di sini Presiden menekankan bahwa Presiden pun juga sudah tahu kabar itu dan menyampaikan kepada masyarakat. Maka dari itu diberi keterangan bahwa Presiden menyatakan bahwa. Nah, sekali lagi Presiden menyatakan bahwa. Oke. Kata digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, ini kalimat tidak langsung nih, contohnya ya. Nih, Aryana mengatakan bahwa, ini menegaskan ini. Aryana menegaskan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, ini. Contoh lain. Nih, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Nah, ini konjungsi bahwa. Seringkali di dalam berita ini adalah muncul, konjungsi bahwa ini muncul. Oke, lanjut. Nah, berikutnya kata kerja mental. Sebelum kita membahas kata kerja mental, kalian ingat ya, ada kita harus punya mental. Nah, mental itu yang tidak terlihat. Kata kerja kok tidak terlihat? Nah, ini kata kerja yang merupakan hasil pemikiran. Contoh, pikir. Kalian tahu pikir itu kelihatan enggak? Kalian memikirkan apa itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Membayangkan. Nah, enggak kelihatan. Asumsi itu kan dalam pemikiran ya, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, menggeneralisasikan, itu kan yang tidak kelihatan. Itu disebut kata kerja mental. Nah, yang kelihatan apa, Pak? Yang kelihatan itu disebut kata kerja material. Nah, kata kerja material itu lawan dari kata kerja mental yang terlihat. Contoh, menyapu. Orang itu kalau nyapu kita kelihatan. Nah, itu berhubungan dengan kegiatan. Sapu, menyapu, kemudian pukul, memukul, kemudian cat, mengecat, kemudian gosok, menggosok, itu adalah kata kerja material, lawan dari kata kerja mental. Contoh ini, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, memilukan itu juga kata kerja
mental. Nah, ki warga membayangkan, membayangkan, tahu enggak membayangkan ini seperti apa? Nggak kelihatan, itu disebut kata kerja mental. Oke, lanjut. Keterangan waktu dan tempat. Ingat ya, dalam unsur berita itu ada kapan. Nah, kapan berita itu terjadi. Kapan bisa berarti waktunya, bisa berarti tanggalnya, dan juga ada tempatnya. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita. Bayangkan kalau berita itu tidak ada tempat kejadian dan waktu kejadian. Nah, bisa dibayangkan sendiri ya. Kemudian keterangan waktu, misalnya pukul berapa siang hari di akhir tahun 2019, sepekan setelah pemilu dan sebagainya. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Ada waktunya. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku, ada tempatnya. Oke. Itu ya. Berikutnya, nah ini konjungsi temporal. Temporal itu menunjukkan urutan waktu. Ya. Misalkan kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, ingat ya, kalau berita itu disajikan, saya yakin berita itu disajikan dengan pola kronologi atau urutan waktu. Nah, contoh itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk. Nah ini urutan waktu. Yang menyatakan urutan waktu mana, Pak? Ini kemudian, ini menyatakan urutan waktu. Nah, untuk kaidah kebahasaan saya yakin seolah sudah ya. Oke, nah berikutnya ini Pak Yuni sampaikan tentang penyampaian berita. Oh, itu ada gambarnya. Penyampaian berita itu meliputi apa saja? Oke. Yang pertama, penyampaian secara lisan. Ingat ya, secara lisan dan tertulis. Kalau yang lisan ini biasanya tersaji ketika kita melihat tayangan berita di televisi. Nah, secara lisan itu ada dua faktor. Yang pertama adalah ekstrinsik, itu adalah unsur yang berada di luar diri dari seorang pembaca berita. Ingat ya, misalkan apa? Kostumnya bagaimana, lampunya terang atau redup, wajahnya itu dirias atau belum, tempatnya itu bagaimana, dan sebagainya. Yang kedua adalah unsur intrinsik. Unsur-unsur ini berada di dalam diri seorang pembaca. Contoh, ada intonasi, ada artikulasi suaranya, ada volumenya, ada tekanannya, ada mimik wajahnya. Oke, yuk penjelasan. Nah ini ya, penyampaian. Oke. Nah, sebelum itu penyampaian, kita flashback dulu aja. Manfaat berita itu ada banyak sekali. Bahkan tetangga saya itu ketika dia punya TV, yang ditonton itu hanya berita. Kalau untuk sinetron, kemudian untuk humor-humor itu tidak pernah ditonton. Karena dengan berita itu akan menambah wawasan. Kemudian sebagai referensi acuan. Ingat ya, di otak kita ini banyak sekali kata-kata. Nah, kata-kata itu bisa kita pilih dari berita. Ingat, kata-kata yang baik dan yang bermanfaat. Dapat digunakan untuk menambah informasi baru, memperbaharui pengetahuan pelajar, menambah pembendaharaan kata, membantu sikap terbuka, melatih kinerja otak, dan sebagainya. Oke, manfaatnya ada banyak sekali. Berikutnya, nah ini unsur intrinsik pembacaan berita ya. Oke, yang pertama intonasi. Intonasi itu adalah lagu kalimat. Ingat, lagu kalimat itu naik turunnya ketika kita membaca sebuah berita. Ingat, gunakan intonasi yang atraktif, yang semenarik mungkin agar apa? Agar pembaca, agar pendengar tidak bosan. Jangan sampai membaca berita itu datar-datar aja. Seperti Pak Yuni ini menerangkan juga ada intonasinya. Intonasi naik turun, ada kecepatan, ada artikulasinya. Kemudian ini tulisannya salah ini. Artikulasi atau pengucapan. Kejelasan dalam membaca berita harus jelas. Pengucapan kata demi kata itu harus jelas. Dalam artikulasi,
pengucapan kata dan kalimat harus jelas. Nah, ini pedomannya pada apa? Pada EYD atau Tata Bahasa Indonesia. Berikutnya volume. Volume itu adalah hubungannya sama tenaga. Keras lemahnya ketika membaca berita, ya. Kalau misalkan kita itu di kelas, besok misalkan kalian waktu masuk, saya minta untuk membaca berita. Perhatikan pendengarnya itu jaraknya jauh atau tidak. Kemudian luas area atau luas kelasnya itu luas atau tidak. Itu berpengaruh pada volume. Ya. Yang berikutnya tekanan. Tekanan itu harus lebih jelas dan mantap. Tekanan ini digunakan untuk memberikan tenaga atau memberikan gambaran kepada pembaca bahwa kata-kata yang saya beri penekanan ini adalah kata-kata yang penting. Nah, ingat ya, 2 minggu lagi insya Allah kita akan masuk ke sekolah. Nah, misalkan gitu ada penekanannya. Berikutnya ada jeda, pemberhentian sejenak ketika membaca. Nah, pemberhentian sejenak ini biasanya di dalam teks berita ditandai dengan tanda baca koma dan juga tanda baca titik. Nah, itu harus ada jeda, harus berhenti sejenak. Lanjut. Nah, berikutnya penyampaian berita secara tertulis. Ingat, secara tertulis kita harus mencari sumber beritanya dulu. Kalau misalkan berita itu sebuah wawancara, berarti kita harus janjian dulu kepada orang yang kita ajak wawancara. Menentukan sumber berita. Peristiwa apa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kalau tiba-tiba di jalan ada sebuah kecelakaan, seketika itu juga kalian harus mendatangi ke TKP. Biar apa? Biar tahu langsung ke sumber beritanya. Nanti orang-orang yang terkait, misalkan Pak Polisi, kemudian saksinya bisa kalian wawancarai. Atau bahkan kalian bisa langsung syuting di TKP. Oke, berikutnya mendatangi sumber berita. Nah, ini mengamati langsung dan mewawancari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu, ya. Terus yang keempat itu mencatat fakta-fakta yang berkerangka pada pola apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba, ya. Harus mencatat fakta-fakta yang berkerangka adik Simba. Kemudian yang keempat, setelah kalian mencari dan menuliskan fakta-fakta tadi, silahkan dibuat menjadi teks berita yang utuh, disajikan secara runtut mulai dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk membubuhkan judul yang menarik yang menggambarkan isi berita. Kemudian berikutnya, nah ingat ya, sebelum berita itu diterbitkan, berita-berita di koran diterbitkan, itu ada yang namanya menyunting. Menyunting ini dilakukan oleh editor. Nah, yang disunting itu meliputi apa saja? Ada 6. Yang pertama itu kebenaran isi berita. Benar enggak berita itu benar-benar terjadi atau tidak? Sesuai fakta atau tidak? Jangan-jangan berita ini mengada-ada. Nah, itu harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua adalah unsur berita. Apakah adik Simba ini ada di dalam berita itu? Nah, apakah kelengkapan unsur berita sudah tercantum dalam berita itu? Nah, itu harus dicek, diamati. Kemudian yang ketiga, struktur berita dari kepala, badan, ekor itu sudah lengkap atau belum. Kemudian ejaan. Ejaan itu adalah tulisannya benar atau tidak, sesuai dengan KBBI dan juga EYD. Nomor 5 adalah kalimat. Kalimatnya ini adalah kalimat yang ambigu atau bukan? Kalimat yang multitafsir atau bukan? Apakah ini kalimatnya terdiri dari kata-kata yang sifatnya asing atau kedaerahan atau bukan? Nah, itu harus dicek. Kemudian yang terakhir itu adalah tanda baca. Ingat ya, tanda baca. Usahakan ketika kita menuliskan sebuah berita, kita hindari penggunaan tanda baca, tanda tanya. Karena apa? Tanda tanya itu nanti membuat pembaca akan sedikit bingung. Ingat, berita itu menginformasikan. Jadi kita tidak, seyogyanya tidak menggunakan tanda baca. Lanjut. Nah, ini contoh. Ini contohnya. Ini sengaja saya buat salah. Ada fakultas peternakan. Nah, ini ada yang rata kiri, ininya agak rata, ini tidak menjorok, ini itu juga tidak menjorok. Ini nama fakultasnya besar semua.
kemudian ini nama orangnya kecil, kemudian ini ada tanda tanya, ini universitasnya itu kok juga kecil. Nah, ini sengaja saya buat salah ya. Oh, ya salah, ini juga salah. Nah, ini salah. Ini adalah dua kalimat berita. Ini bawahnya titik-titik-titik ini menandakan kalau di bawahnya ini masih ada lanjutannya. Cuma ini dua saja saya buat salah. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran menyelenggarakan acara seni ketangkasan domba Garut pada hari Sabtu, Minggu, garing 30 dan 31 Maret 2019, lalu di lapangan PBBS Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor. Tanda tanya. Oke. Ketua Pelaksana acara seni ketangkasan domba Garut, Rizky Prasetya, mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan setiap tahun bertujuan dan bermaksud untuk guna mengabdi kepada masyarakat, karena kegiatan ini memberikan banyak manfaat seperti membuat peternak makin terangsang karena adanya kegiatan jual membeli. Oke, ini salah. Yuk kita lihat benarnya seperti apa. Nah, ini benarnya. Awal kalimat besar, nama fakultasnya diawali dengan huruf kapital. Ini menyelenggarakan acara seni ketangkasan domba Garut. Nama hari besar, koma, tidak tanda miring, garis miring tidak, 30-31 Maret 2019 di lapangan PBBS Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor ya. Tanda titik bukan tanda tanya. Oke, nama ketua ini diawali huruf kapital. Oke. Bertujuan untuk ya. Untuk guna, untuk aja mengabdi, karena kegiatan ini memberikan banyak manfaat seperti membuat peternak semakin terangsang dengan kegiatan jual beli. Oke, terakhir, terima kasih. Oke, anakku semua, untuk materi yang kedua tentang unsur berita saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.